We are Vokasioner. We are Vokasioner. Vokasioner. Vokasi satu, praktisi sejati. Vokasi satu, praktisi sejati. Vokasioner. We are Vokasioner. Hari ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa menyampaikan pada Sivitas Akademika bahwa pasca pandemi Fakultas Vokasi, Fakultas baru kita mengadakan PKK Maba 2022 secara luring. Kami sampaikan kepada Sivitas dan para adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Periode ini kami menerima 1.276 mahasiswa dari Pulau Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini juga bahwa terbagi dari 50 klaster dan klaster itu juga panitia memberikan nama kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kami ingin menunjukkan kepada seluruh khalayak bahwa kita merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjaga nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbangsa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. aku satu di antaranya. Saya sampaikan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Kalian adalah sekian orang yang terhebat dari orang-orang hebat di Universitas Brawijaya. Dan kakak-kakak kalian yang ada di Fakultas Vokasi dengan bahagia, dengan bangga menyambut kalian dengan karpet merah. Pertama dan utama, mahasiswa vokasi harus mengenali siapa dirinya. We are vokasioner. Ya, jadi kami orang-orang vokasi. Kami insan vokasi, itu yang penting. Karena di situ nanti menyangkut proses pengembelingan dirinya sebagai mahasiswa vokasi yang diproses dengan kombinasi 40 teori, 60% praktek. Ya, mindset ini harus terbangun. Nah, kemudian banyak aspek keterampilan yang harus mereka lakukan. Nah, proses magang beda dengan mahasiswa S1. Mereka wajib hukumnya 1 tahun harus ada di industri. Nah, di dalam awal seperti ini mereka harus memahami itu. Nah, mindset ini harus terbentuk sejak awal di mereka. Karena itu ordik ini kita manfaatkan untuk itu. Itu satu.
Kemudian kedua, mereka mengenali lingkungan di mana mereka akan beraktivitas akademik dan non-akademik, karena kita punya 2 tempat, di veteran sama di Dieng, dengan segala fasilitas yang kita miliki dan potensi yang akan dapat mereka lakukan, optimalkan saat mereka beraktivitas baik di veteran maupun di Dieng. Nah, kemudian ketiga itu bagaimana mereka itu harus kuliah atau berinteraksi dengan nyaman dan aman. Nah, sehingga juga kita kenalkan mekanisme di dalam proses menjaga diri mereka itu dengan unit layanan kekerasan seksual dan perundungan. Nah, gitu. Sehingga mereka itu sangat memahami kalau mereka itu dirundung, gitu ya, dibully, itu harus bereaksi, berespon seperti apa. Kalau mereka membuli, konsekuensinya bagaimana. Nah, kalau mereka ya terlibat dalam satu aksi kekerasan seksual, gitu ya, konsekuensinya seperti apa. Nah, itu kita jelaskan di sini. Nah, itulah yang kita lakukan di program orientasi pendidikan ini. Sehat semua? Sehat semua? We are vokasioner. Vokasi 1, praktisi sejati. Vokasi 1, praktisi sejati. Terima kasih. Alhamdulillah, ini pagi-pagi masih semangat, ya. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku yang ada di vokasi, karena vokasi ini salah satu pendidikan yang menjadi titik tumpu pengembangan SDM nasional Indonesia. Jadi adik-adik, anak-anakku, saudara-saudara semua harus merasa bangga bisa diterima di vokasi. Karena tidak semua pendaftar di vokasi itu diterima, mendapat kesempatan yang belajar di vokasi Universitas Brawijaya. Dan pemerintah Indonesia sekarang lagi menggalakkan upaya pendidikan vokasi di tanah air. Dan akan banyak sekali program-program dari pemerintah dan juga program-program nanti pengembangan SDM, juga platform pembangunan nasional kita itu nanti didasarkan pada SDM vokasi. Dosen ini semuanya berkualitas, kita siapkan semua yang berkualitas, tetapi untuk menjadi sukses tidak cukup yang ada di depan ini, tidak cukup dengan fasilitas yang ada, tetapi kesuksesan itu muncul dan diraih oleh diri kita sendiri. Jadi vokasi ini kan hal yang sangat penting untuk pembangunan di Indonesia, khususnya bahwa pendidikan vokasi itu memiliki link and match lebih tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga harapannya dengan pendidikan vokasi yang bagus, sehingga alumni kita akan lebih mudah terserap oleh masyarakat, dan sekaligus ini salah satu bentuk
pengabdian Universitas Brawijaya untuk menyiapkan SDM yang link dan match dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kira-kira begitu. Ya, saya melihat fasilitas yang ada di gedung ini sudah lumayan bagus, jadi desainnya sudah bagus, sehingga nanti tinggal mengimplementasikan. Nah, yang paling penting bahwa bagaimana membekali kompetensi mahasiswa, ya kompetensi praktisnya, dan juga kompetensi untuk soft skill-nya. Nah, itu menjadi bagian yang paling penting dalam proses pendidikan kita.